Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Said Mahdum Majid, pejabat Wali Kota Langsa. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim panelis Nirwasita Tantra tahun 2022. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kota Langsa. Secara administrasi, Kota Langsa mempunyai luas wilayah 239,83 km persegi dengan 5 kecamatan dan 66 kampung dengan jumlah penduduk 188.878 jiwa. Kondisi Kota Langsa untuk aspek tata guna lahan didominasi oleh kawasan pertanian, perkebunan, mangrove, lahan non-pertanian. Dengan kondisi penggunaan lahan yang ada, maka nilai indeks kualitas lahan Kota Langsa pada tahun 2021 skornya adalah 30,53. Dari hasil pantauan, indeks kualitas air Kota Langsa tahun 2021 sebesar 63,33 dan masuk ke dalam kategori sedang. Naik dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 adalah sebesar 60. Dari hasil pemantauan, indeks kualitas udara Kota Langsa pada tahun 2021 sebesar 90,579, masuk dalam kategori sangat baik. Kondisi tersebut terimplikasi pada peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan dari 66,53 di tahun 2020 naik menjadi 67,17 di tahun 2021 dan termasuk dalam kategori sedang. Resiko bencana merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, BPBD Kota Langsa mencatat jumlah kejadian bencana sebanyak 85 kali yang terdiri dari kebakaran, pohon tumbang akibat angin kencang, penanganan hewan liar, dan bencana banjir. Dari hasil forum grup diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Langsa mengerucut pada 3 isu prioritas, yaitu 1. Bencana alam banjir. Bencana alam akibat banjir merupakan salah satu peristiwa bencana setiap tahun yang terjadi di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa adalah melakukan normalisasi sungai dan saluran-saluran induk di sekitar wilayah Kota Langsa, serta melakukan relokasi penduduk di bantaran sungai dan membangun bantaran sungai menjadi kawasan ruang terbuka hijau. 2. Eksploitasi air bawah tanah. Berdasarkan RT/RW Kota Langsa, terdapat potensi cekungan air tanah dengan potensi air yang sangat bagus, terletak di Gampong Lengkong dan Gampong Gedubang Aceh, Kecamatan Langsa Baru. Sehingga penyebab terjadinya eksploitasi ilegal yang berlebihan karena besarnya permintaan masyarakat atas kebutuhan air bersih. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Langsa adalah menurunkan tim ahli untuk mengkaji dan melakukan pemeriksaan terhadap pengambilan air bawah tanah. 3. Alih fungsi lahan. Akibat perkembangan kota yang pesat, perubahan penggunaan lahan utama Kota Langsa terbesar adalah pada daerah persawahan yang menjadi kawasan perumahan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Langsa adalah menyeleksi seluruh perizinan yang akan terdampak pada terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Langsa. Salah satu upaya inovasi daerah dalam pengendalian lingkungan hidup, terutama masalah persampahan, maka pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat suatu program inovasi pengurangan timbulan sampah Kota Langsa atau disingkat dengan Petikola. Program Petikola ini adalah upaya gerakan
penyadaran kepada masyarakat yang berdampak pada pengurangan timbulan sampah serta pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Kegiatan Petikola mewadahi beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Memilah sampah di rumah sebelum dibuang ke tempat sampah dan menyerahkan sampah ke betor-betor yang dikelola pihak kampung dan dibawa ke depo sampah sehingga tidak ada lagi titik sampah liar di kawasan Kota Langsa. 2. Menggunakan sosial media untuk memberikan penyuluhan mengenai lingkungan, membuat aplikasi-aplikasi tertentu agar informasi yang kita sampaikan cepat tersampaikan untuk semua sasaran yang dituju. Penggunaan aplikasi e-lapor untuk menerima layanan pengaduan secara online sehingga pelibatan partisipasi publik bersifat dua arah sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif. 3. Membudayakan kembali budaya gotong royong di dalam masyarakat Kota Langsa. Wali Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. 3. Membudayakan kembali budaya gotong royong di dalam masyarakat Kota Langsa. Wali Kota Langsa melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa menginisiasi terlaksananya kegiatan gotong royong bulanan rutin di Kota Langsa. Melalui video ini kami menyampaikan bahwa pemerintah Kota Langsa berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan aturan pengelolaan lingkungan hidup Kota Langsa secara terpadu dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat sehingga terwujud kualitas lingkungan hidup Kota Langsa yang semakin baik. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dicegah dan dikendalikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mail Mahdi selaku Ketua DPRK Kota Langsa ingin menyampaikan bahwasanya terkait dengan isu-isu lingkungan kita terus mendorong dan memprioritaskan isu lingkungan hidup untuk menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan. Artinya sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRK, yaitu fungsi pengawasan, anggaran, dan juga legislasi. Kita terus bersinergi dengan DLH sebagai mitra kerja untuk terus mendorong supaya program-program yang dilakukan oleh DLH itu bisa tercapai dengan maksimal. Ini dibuktikan dengan kami lakukan penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021 itu berkisaran sekitar 21 miliar lebih. Itu semua kita lakukan supaya program-program yang ada di DLH ini supaya bisa berjalan secara maksimal. Dan juga di samping itu sebagai fungsi legislasi kita juga membuat satu aturan, atau kalau di Aceh ini sedang disebut kanun, yaitu ada beberapa kanun yang sudah kita lahirkan bekerja sama dengan pemerintah Kota Langsa, yaitu Kanun Kota Langsa nomor 15 tahun 2010 tentang pengelolaan kebersihan, keindahan, dan juga kanun-kanun lainnya seperti Kanun Kota Langsa nomor 4 tahun 2015 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini bukti bahwasanya keseriusan kami dalam hal mendukung program-program yang dilakukan oleh DLH di Kota Langsa ini, supaya dalam hal pengelolaan sampah itu bisa maksimal, sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat itu juga sendiri, masalah pengelolaan sampah ini supaya bisa dilakukan dengan baik. Jadi dalam hal ini juga di samping itu ada juga kanun yang lainnya, yaitu Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang pengelolaan air limbah domestik. Ini juga sudah dilahirkan oleh pemerintah Kota Langsa bekerjasama dengan DPRK sebagai mitra kerja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
kami sangat mendukung upaya pemerintah Kota Langsa dalam mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan bagi warga Kota Langsa. Ya, saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.